Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Saat dunia mulai tenang dan hari mendekati akhir, kita kembali merenung dalam firman Tuhan. Malam ini, kita diajak menyelami isi hati Tuhan yang dinyatakan lewat Amos pasal 5. Ini bukan sekedar teguran, ini adalah panggilan kasih. Sebuah undangan dari Tuhan yang rindu agar umatnya kembali dan hidup. Kitab Amos tulis oleh seorang nabi yang bukan berasal dari kaum imam. Ia hanyalah penjaga ternak dan pemungut buah ara dari Tekoa. Tapi Tuhan pakai dia untuk berbicara tegas dan lantang kepada bangsa Israel yang waktu itu hidup dalam kemakmuran, namun penuh ketidakadilan sosial dan kemunafikan rohani. Di pasal ini, Amos menyampaikan sebuah nyanyian ratapan. Bukan ratapan kosong, tapi sebuah seruan agar umat mencari Tuhan, bukan sekedar menjalankan agama tanpa hati. Dalam Amos 5 ayat 4 mengatakan, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Tuhan tidak terpesona oleh ritual tanpa hati. Ayat 21-23. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-perayaanmu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Ritual keagamaan mereka megah. Lagu-lagu, korban, pesta, semuanya ada. Tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Hari ini, kita pun bisa nampak rohani dari luar. Hadir di ibadah, menyanyikan lagu pujian, tapi kalau hidup kita penuh kompromi, Tuhan melihatnya sebagai kemunafikan. Apakah aku hanya menjalani kekristenan sebagai rutinitas? Atau sungguh mencari wajah Tuhan? Panggilan untuk bertobat dan menegakkan keadilan. Ayat 14-15. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Israel saat itu tidak adil. Orang miskin ditindas, suap diterima, yang benar disingkirkan. Tuhan menuntut pertobatan yang nyata, bukan hanya di altar, tapi dalam tindakan sehari-hari. Mari kita renungkan. Apakah kita hidup adil dalam pekerjaan, usaha, atau relasi? Atau membiarkan ketidakjujuran karena merasa itu biasa? Tuhan itu sumber hidup, bukan tempat-tempat religius. Ayat 4-6. Jangan cari Betel, jangan pergi ke Gilgal. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4-6. Tempat-tempat ibadah populer saat itu seperti Betel atau Gilgal tidak menyelamatkan mereka. Karena yang Tuhan mau bukan tempat, tapi perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Mari kita renungkan. Jangan hanya mengandalkan tempat, gereja, pelayanan, atau kebiasaan doa. Tapi carilah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan rindu keadilan dan kebenaran mengalir. Ayat 10. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bukan sisa, ini adalah isi Tuhan. Keadilan dan kebenaran bukan untuk dikhotbahkan saja, tapi untuk Air yang mengalir artinya konsisten, tidak macet, tidak musim. Tuhan ingin hidup kita jadi saluran keadilan dan kebenaran dimanapun kita ditempatkan. Mari kita renungkan. Apakah kehadiran kita membawa keadilan? Atau kita ikut arus dunia yang tidak peduli? Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kudus, kami datang malam ini dengan hati yang terbuka.
Jika selama ini kami hanya menjalani iman sebagai rutinitas, ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk sungguh mencari Engkau, bukan hanya mencari berkat-Mu. Biar kami hidup keadilan dan kebenaran. Biarlah hidup kami menjadi saluran kasih-Mu di dunia ini. Malam ini, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkan kami untuk berjalan dalam terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kasih sudah merenung bersama terang Tuhan dari pasal 5. Tuhan selalu penuh kasih, dan malam ini kita diingatkan, carilah Tuhan, maka kamu akan. Sahabat terkasih, kalau renungan ini memberkatimu, bantu sebarkan ya, dengan like, subscribe, komen, supaya bisa bertemu terus di dalam renungan setiap malam. Sampai jumpa besok malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.